Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Anwar dengan NIM 231041009 dari Prodi Teknologi Pangan ITH. Di sini saya akan membahas tentang metabolisme lipid. Lemak adalah salah satu dari 3 makronutrien utama. Selain karbohidrat dan protein, lemak juga hanya sumber energi, tetapi juga melindungi organ-organ penting, menyusun membran sel, dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Ada beberapa lemak yang ada dalam tubuh kita. Pertama, trigliserida. Ini adalah bentuk lemak yang paling umum, berfungsi sebagai cadangan energi. Kedua, fosfolipid, yaitu komponen penting dalam struktur membran sel. Dan yang ketiga adalah sterol, seperti kolesterol yang digunakan untuk membentuk hormon dan juga menjaga fleksibilitas membran sel. Ketiga jenis lemak yang punya peran yang berbeda dan semua penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Proses pencernaan lemak dimulai sejak makanan masuk ke mulut. Di sana, enzim lipasa lingual mulai bekerja meskipun masih sangat terbatas. Setelah itu, makanan masuk ke lambung, di mana lipasa lambung dan gerakan mekanis perut membantu memecah lemak. Namun, aksi utama justru terjadi di usus halus. Disinilah cairan empedu dari hati dan enzim lipasa pankreas bekerjasama memecah lemak menjadi komponen lebih kecil, yaitu asam lemak dan monogliserida yang siap diserap oleh tubuh. Setelah lemak dipecah di usus halus, hasilnya akan membentuk struktur yang disebut misel. Misel ini seperti kapal kecil yang mengangkut lemak melewati dinding usus dan masuk ke dalam sel usus. Di dalam sel ini, asam lemak dan monogliserida kembali disatukan menjadi trigliserida, lalu dibungkus dalam bentuk kilomikron. Kilomikron ini akan masuk ke dalam sistem limfatik, kemudian ke aliran darah, dan dari situ menuju ke jaringan tubuh seperti otot atau jaringan lemak. Setelah sampai ke jaringan tubuh, kilomikron akan mengantarkan lemak ke dua tujuan utama: otot untuk digunakan sebagai energi langsung atau ke jaringan lemak sebagai cadangan energi. Lemak yang disimpan ini berbentuk trigliserida dan tersimpan dalam sel lemak atau adiposit. Jadi, tubuh kita punya sistem cerdas untuk menyimpan energi saat sedang berlebih dan memakainya saat kita membutuhkannya nanti. Saat tubuh membutuhkan energi lebih, misalnya saat kita berpuasa atau berolahraga, cadangan lemak ini akan dipecah kembali. Proses ini disebut katabolisme lipid. Trigliserida akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak lalu diubah menjadi bentuk aktif yang disebut asil-CoA, lalu masuk ke dalam mitokondria yang merupakan pembangkit listrik sel. Di sana, asam lemak mengalami proses beta oksidasi yang menghasilkan molekul asil-CoA, NADH, dan FADH. Ketiga molekul ini kemudian masuk ke dalam siklus energi tubuh yang menghasilkan ATP, yaitu energi siap pakai. Metabolisme lemak ini sangat penting karena lemak adalah sumber energi utama dalam kondisi puasa atau aktivitas fisik yang intens. Selain itu, organ-organ vital seperti jantung dan otak juga membutuhkan lemak agar bisa bekerja optimal. Tapi tentu, kelebihan lemak juga bisa menyebabkan masalah seperti obesitas dan gangguan metabolik. Karena itu, pentingnya untuk memahami proses ini agar kita bisa menjaga keseimbangan antara asupan dan kebutuhan energi. Berikut beberapa tips sederhana untuk menjaga keseimbangan konsumsi lemak. Pilihlah lemak sehat seperti yang terdapat dalam ikan, alpukat, dan kacang-kacangan. Kurangi konsumsi lemak jenuh dan hindari lemak trans yang biasanya ada pada makanan cepat saji. Pastikan juga kita mengimbanginya dengan olahraga teratur, dan jangan lupa perhatikan porsi makanan. Dengan pola hidup seperti ini, metabolisme tubuh kita akan bekerja secara optimal. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa lemak bukan musuh, tapi
justru bagian penting dari sistem metabolisme tubuh. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya. Dengan memahami bagaimana metabolisme lemak bekerja, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk kesehatan kita sendiri. Terima kasih.